Halo, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dari obat yang sering kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu amlodipin. Saya Farhat, 20020. Pertama, golongan kalsium channel blocker itu apa sih? Jadi, kalsium channel blocker atau yang disingkat CCB adalah suatu obat yang mengganggu pergerakan kalsium atau Ca2+ melalui saluran kalsium. Sehingga CCB sendiri digunakan sebagai obat antihipertensi, yakni sebagai obat untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. CCB sangat efektif terhadap darah atau terhadap kekakuan pembuluh darah besar. Salah satu penyebab umum dari peningkatan tekanan darah sistolik pada pasien usia lanjut. CCB juga sering digunakan untuk mengubah denyut jantung, untuk mencegah vasoplasma cerebral, dan untuk mengurangi nyeri dada yang disebabkan oleh angina pectoris. Pada CCB di sini terdapat beberapa tipe, yaitu N-type, L-type, serta dan T-type, tergantung pada tegangan saluran kalsium yang hadir dalam zona glomerulosa dari adrenal manusia. Dan CCB dapat langsung mempengaruhi biosintesis aldosteron dalam sel adrenokortikal dengan dampak akibat pada pengobatan klinis dengan hipertensi dengan agen ini. Nah, jadi di sini saya akan membahas salah satu obat dari golongan CCB ini, yang dimana dalam CCB sendiri terdapat lagi 5 golongan obat. Yang pertama itu dihidropiridin, kemudian difenilakilamin, kemudian yang ketiga benzotiazepin, yang keempat piperazin, dan yang kelima bepiridil. Nah, amlodipin sendiri itu termasuk pada golongan yang pertama tadi, yaitu dihidropiridin atau DHP. Dihidropiridin atau DHP atau nama sintetisnya atau sistematisnya 1,4 dihidropiridin adalah molekul yang didasarkan pada piridin dan induk dari kelas molekul yang telah semi jauh dengan dua substituen mengganti satu ikatan pelengkap. Mereka sangat terkenal di farmakologi sebagai L-type calcium channel blocker, digunakan dalam pengobatan hipertensi. Dibandingkan dengan beberapa CCB L-type lain, misalnya seperti molekul dari kelas fenilakilamin seperti verapamil yang memiliki tindakan signifikan pada jantung, pembuluh darah yang relatif selektif dalam mekanisme aksi mereka ketika menurunkan tekanan darah. Ini dia gambar dari struktur DHP sendiri. Aktivitas antagonis saluran kalsium di usus penyerapan pada IC50 dari serangkaian C3 dan C5 digantikan dengan turunan 4,5 dikloromidazolil, 1,4 dihidropiridin. Sintesis dan penentuan aktivitas senyawa ini telah dilaporkan dalam studi menunjukkan bahwa gugus 4,5 dikloromidazolil adalah bioester dari gugus nitrofenil dan 2,3 diklorofenil. Daftar struktur utama dan aktivitas antagonis saluran kalsium senyawa asimetris. Nah, kita langsung masuk ke yang paling utama pada pembahasan kali ini, yaitu amlodipin. Amlodipin adalah penghambat saluran kalsium 1,dihidropiridin yang bekerja lama. Ini bekerja terutama pada sel otot polos vaskular dengan menstabilkan saluran kalsium L-type yang terisi tegangan dalam konfirmasi tidak aktifnya. Dengan menghambat masuknya kalsium ke dalam sel otot polos, amlodipin mencegah kontraksi miosit yang bergantung pada kalsium dan vasokonstriksi. Ini dia gambar struktur dari amlodipin. Mekanisme yang diusulkan untuk efek vasodilatasi obat melibatkan penghambatan tergantung pH dari masuknya kalsium melalui penghambatan otot polos karbonat anhidrase. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa amlodipin juga memberikan efek penghambatan pada saluran kalsium tipe N yang terisi tegangan. Saluran kalsium tipe N yang terletak di sistem saraf pusat mungkin terlibat dalam sinyal nosiceptif dan sensasi rasa sakit. Amlodipin digunakan untuk mengobati hipertensi dan angina stabil kronis.
Farmakodinamika dari amlodipin sendiri yaitu suatu penghambat influx ion kalsium atau slow channel blocker atau antagonis ion kalsium, dan menghambat influx transmembran dari ion-ion kalsium ke dalam jantung dan otot volos vaskular atau otot halus vaskular. Mekanisme kerja antihipertensi dari amlodipin sendiri itu didasarkan pada efek relaksan langsung pada otot-otot halus vaskular. Mekanisme yang pasti tentang bagaimana amlodipin meredakan angina belum sepenuhnya ditetapkan, tapi amlodipin dapat menurunkan beban iskemik total melalui dua cara, yaitu amlodipin sendiri memperlebar arteriola perifer dengan demikian menurunkan hambatan periferal obat atau total atau afterload terhadap kerja jantung. Kemudian yang kedua, amlodipin kemungkinan juga menyangkut dilatasi dari arteri koroner utama dan arteria koroner, baik dalam keadaan normal maupun iskemik. Nah, jadi mengenai amlodipin tadi yang termasuk dalam golongan dihidropiridin pada golongan CCB yang ada menghambat arus ion kalsium masuk ke dalam otot jantung dari luar sel karena kontraksi otot polos tergantung pada ion kalsium ekstraseluler. Maka dengan adanya antagonis kalsium dapat menimbulkan efek ionotropik negatif, akibatnya pembuluh darah mengundur atau lebar yang membuat jantung lebih mudah memompa dan mengurangi beban kerjanya. Pada dihidropiridin dapat menyebabkan aktivasi simpatis refleks dan semua agen kecuali amlodipin dan felodipin mungkin memiliki inotropik negatif. Nah, baik, mungkin dari penjelasan tadi kita sudah tahu mengenai beberapa hal terkait obat yang sering kita gunakan pada sehari-hari, yaitu amlodipin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. See you guys.